Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-30 dengan seri 2401 untuk yang berkecil hati atau For the Discouraged. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Efesus atau Ephesians yang merupakan kitab ke-10 dari Perjanjian Baru di Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Efesus atau Ephesians, untuk yang berkecil hati. Berita baik bagi mereka yang terabaikan dan tidak dicintai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19. Bayangkan diri Anda seorang bocah yang terabaikan di jalanan kota New York. Orang tua imigran Anda mati di atas kapal dalam perjalanan menuju Amerika. Anda tidak memiliki uang dan tidak ada kerabat. Anda tidak bisa berbahasa Inggris dan Anda dibiarkan untuk menjaga diri sendiri. Sekitar 30.000 anak yatim piatu menemukan diri mereka benar-benar kesulitan seperti itu di tahun 1850. Mereka tidur di ganggang, menghangatkan tubuh di kotak-kotak kardus atau tong logam. Untuk bertahan hidup, anak laki-laki umumnya mencuri, menangkap tikus untuk dimakan, atau mengubrak-abrik tong sampah. Anak perempuan bekerja sebagai pencuri panel di lokalisasi pelacuran, menyelipkan tangan mungil mereka melalui ruang-ruang terbuka yang disamarkan dengan tembok untuk mencopet jam tangan atau dompet seorang pelanggan yang mencolok perhatian. Para imigran membanjiri New York City, namun tak seorang pun memiliki waktu atau uang untuk memperhatikan anak yatim piatu. Tak satu pun. Itulah faktanya, kecuali Charles Loring Brace, seorang pendeta berusia 26 tahun. Prihatin dengan keadaan buruk mereka, dia mengorganisasikan suatu solusi unik, orphan train, semacam kereta api khusus anak yatim piatu. Idenya sederhana. Kumpulkan ratusan anak yatim piatu di atas sebuah kereta api menuju ke arah barat dan mengumumkannya kepada penduduk di sepanjang jalan bahwa setiap orang dapat mengklaim seorang anak atau putri yang baru saat kereta orphan train melintas. Diadopsi ke dalam kehidupan baru. Saat orphan train terakhir beroperasi pada tahun 1929, sekitar 100.000 anak telah menemukan rumah dan kehidupan baru. 2 orang anak yatim piatu dari kereta itu menjadi gubernur negara bagian, 1 orang melayani sebagai anggota Kongres, dan 1 lagi menjadi jaksa agung Amerika Serikat. Orphan train menawarkan suatu perumpamaan jelas dari pesan kitab Efesus. Untuk menangkap antusiasme Paulus di kitab ini, bayangkan satu tahapan lagi dari kehidupan Anda sebagai anak melarat jalanan di kota New York. Anda telah belajar bertahan hidup dan berjuang melawan kelaparan. Tetapi suatu hari nanti, seseorang akan mengambilmu dan menaruhmu di atas sebuah kereta asap bersendawa bercampur dengan ratusan anak muda lainnya yang berbahasa asing. 3 hari kemudian, kamu akan dipilih pasangan berusia setengah baya di Michigan yang memperkenalkan diri sebagai Tuan dan Nyonya Henry Ford. Anda akan disupiri di dalam mobil menuju rumah terbesar yang pernah Anda lihat, dan dengan tenang mereka akan menjelaskan bahwa sekarang Anda adalah merupakan bagian dari keluarga itu. Segala sesuatu yang mereka miliki adalah milikmu untuk dipergunakan dan dinikmati. Dalam jangka panjang, dengan berbagai keajaiban, Anda memiliki sebuah keluarga dan sebuah rumah. Betapa sebuah rumah. Selamat datang di keluarga. Paulus menyampaikan sebuah gagasan seperti itu di kitab Efesus, sebuah buku kaya yang mengembangkan pesan perumpamaan anak hilang. Anda bisa lihat di kitab Lukas pasal 15. Sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di rumah," dibentangkan di lapangan. Ban berjalan, berputar-putar di udara, balon-balon menghambur menuju angkasa, dan sebuah band dimainkan.
Orang-orang Kristen telah diadopsi secara langsung ke dalam keluarga Tuhan. Ini adalah buku kabar baik untuk diletakkan dengan lembut. Jika Anda merasa kecil hati atau heran mengapa Tuhan sungguh peduli, atau bertanya mengapa kehidupan orang Kristen layak mendapatkannya, bacalah kitab Efesus. Anda tidak akan lagi merasa seperti seorang anak yatim piatu. Paulus menerangkan tanda kutip kekayaan Kristus tersedia bagi semuanya dan ditujukan bagi kita, anak-anak yang diadopsi Tuhan, sebagai bukti kelas A gemerlapnya di seluruh alam semesta. Dari kitab Efesus pasal 3 ayat 10. Kitab Efesus mencakup pemikiran-pemikiran yang mengejutkan. Paulus menginginkan agar pembacanya memahami, tanda kutip, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dari kitab Efesus pasal 3 ayat 18, dia meningkatkan volume untuk mengungkapkan kasih itu, dan tidak satu pun catatan menyedihkan menyelinap masuk. Bagaimana membaca kitab Efesus? Dalam berbagai cara, kitab Efesus adalah kitab ringkasan Paulus. Subjek yang sama juga muncul di dalam detail yang lebih besar di kitab-kitab lainnya seperti kitab Roma, 1 Korintus, dan 1 Tesalonika. Tapi di kitab Efesus ini, Paulus memberikan suatu pandangan menyeluruh dari skema besar penginjilan. Baru sekarang, Paulus mengatakan, memiliki rencana tersembunyi Tuhan untuk semua sejarah yang akan datang menjadi terang. Karena memampatkan pemikiran besar seperti itu ke dalam ruang atau spasi yang demikian pendek, kitab Efesus layak dipelajari dengan sangat hati-hati. Bacalah 3 pasal pertama dengan perlahan, karena isi satu alinea sebanyak 1 kali. Studi semacam itu akan terbukti bermanfaat. Kitab Efesus memberikan kabar baik tentang sifat alam semesta dan rencana Tuhan untuk orang percaya. Seperti surat-surat lainnya dari Paulus, kitab Efesus terbagi cukup rapi antara doktrin, pasal 1 sampai pasal 3, dan saran praktis, pasal 4 sampai 6. Separuh terakhir menjelaskan detail bagaimana kehidupan kita seharusnya berubah sebagai suatu hasil dari hal-hal besar yang dijelaskan pada bagian pertama. Salam. Saya Andi Parmantambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Ala Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Ala Perkasa Televisi Channel. Juga agar Anda bisa mendapatkan edisi-edisi yang sebelumnya yang telah kami tayangkan. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.